Engkaulah laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu beserta, Kau selalu menjaga kami. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Oh, kami percaya Kau selalu melindungi kami, Tuhan. Kau yang tahu isi hati kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah tempat kami berlindung, Kaulah tempat kami berharap. Yesus, Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, hanya Engkau Tuhan, kubu pertahananku, kota bentengku. Yesus Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Bapa kami yang setia, yang selalu menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. Sungguh bukan satu kebetulan kalau hari ini saya masih dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat kekasih Gereja Labaik Mojokerto dan sekitarnya, dan siapapun yang melihatnya melalui YouTube karena ini di live ya. Sungguh satu kebahagiaan kalau setiap pagi kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk datang dengan penuh rendah hati di bawah kaki Tuhan untuk menerima anugerah dan berkat-Nya, terutama diteguhkan, dikuatkan, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang selalu membawa saudara dan saya untuk menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Tapi ingat saudara, untuk itu kita perlu peneguhan-peneguhan firman Tuhan. Kita sangat butuh, sangat haus dengan segala kebenaran firman Tuhan yang selalu membimbing, memimpin, menuntun setiap langkah jalan hidup saudara dan saya. Teristimewa hari-hari ini saudara, ya. Bukannya hari-hari ini dengan adanya COVID yang melanda seluruh dunia sampai 200 negara lebih yang kena masalah ini Tuhan. Tapi saudara tetap harus yakin dan percaya, apapun gonjang-ganjing yang terjadi di dunia ini, satu hal, Tuhan Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan, kita akan mempelajari firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-9 maksud saya saudara, akan saya bacakan, saudara simak baik-baik. Yosua pasal pertama ayat 1 sampai ayat 9 dikatakan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi
daerahmu. Ayat 5 dikatakan demikian, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kekasih Tuhan, kalau kita melihat bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah satu hal yang luar biasa, ya, di mana pada saat itu Musa sudah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tempat perbudakan yang sekian ratus tahun mereka harus pergumulkan, ya. Tapi ingat saudara, setelah mereka keluar dari tanah perbudakan itu, mereka masih belum selesai saudara, ya. Mereka harus tetap berjuang sampai masuk tanah perjanjian yang Tuhan janjikan pada nenek moyang mereka. Dan kita melihat pada saat itu, ya, Musa sudah dipanggil Tuhan. Dan kita tahu Yosua ini adalah asistennya Musa yang setia saudara, ya, yang luar biasa. Tapi masih energik, masih muda, masih punya masa depan yang luar biasa. Dan akhirnya Tuhan pilih dia sebagai penggantinya Musa. Dan kita baca tadi di mana Tuhan katakan 3 kali, ya, baik yang di ayat ke-6, ke-7 dan ke-9, ya, bahasanya satu saudara, yaitu apa? Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ingat saudara, mimpin 1.000, 2.000, ya, 10.000, 100.000, mimpin jutaan orang itu tidak gampang saudara, ya. Bayangkan saudara, seorang gembala sidang saja kalau memimpin jemaat yang banyak, ya, juga tidak mudah, harus banyak asistennya, maksud saya pembantunya, ya, yang ikut bekerja sama untuk melayani semua jemaat yang dikasih Tuhan, ya. Demikian juga saat itu Yosua, ya, harus mengambil alih pimpinan Musa yang sudah diberkati, ya, direstui oleh Tuhan, ya. Maka itu Tuhan ingatkan sampai 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin saudara. Ya, mungkin hari-hari ini saudara pun posisinya sama dengan Yosua. Ingat, hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara, ya. Tidak ada siapapun juga di dunia yang sanggup menolong, hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu. Dikatakan demikian saudara, yang pertama dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk memimpin saudara, ya. Saya bacakan ayat yang ke-6 sekali lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah, Yosualah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang Tuhan janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada
bangsa Israel. Jadi artinya Tuhan meminta Yosua menjadi pemimpin saudara. Tapi Tuhan tetap ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan pernah bimbang, khawatir dan takut. Karena yang memampukan adalah Tuhan sendiri saudara. Yang kedua dikatakan di ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan yang kedua untuk diingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, ya, bukan main-main saudara, tapi serius, duarius dan sungguh-sungguh serius saudara. Ya, taatilah semua yang sudah diajarkan oleh Musa kepada bangsa ini, termasuk engkau Yosua. Ya, taati hukum dan perintah-perintah firman Tuhan yang sudah pernah disampaikan, diberitakan, dikotbahkan dan direnungkan terus sepanjang perjalanan yang mereka tempuh. Ya, dan saya percaya mereka tetap setia untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, sekaligus menerima kebenaran-kebenaran ajaran yang Tuhan sampaikan pada Musa. Ya, dan Tuhan ingatkan lagi, hormati, ya, taati hukum dan perintah-perintahnya Musa. Ya, Tuhan ingatkan, ayo kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Tapi kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main saudara. Serius saudara ya. Yang ketiga yaitu di ayat yang ke-9 dikatakan, saya bacakan. Sekali lagi saudara simak baik-baik. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan saya percaya saudara, pada saat itu bukan tantangan kecil yang harus dihadapi Yosua. Ya, mungkin lebih ruwet, lebih jelimet, ya, lebih macam-macam tantangan setelah kepimpinan Musa beralih ke Yosua. Tapi Tuhan ingatkan, jangan sampai kecut dan tawar hati. Artinya apa saudara? Jangan kau kecewa, jangan kau gentar, jangan kau takut, jangan kau resah, jangan kau bingung, jangan kau khawatir. Karena aku yang menyertai engkau. Ini adalah satu hal yang dahsyat saudara. Ya, yang Tuhan ingatkan apa? Tetap. Ya, sampai 3 kali Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Juga hari-hari ini saudara dan saya, apa yang kita hadapi, ya, jangan pernah gentar dan takut saudara. Memang kalau kasat mata kita lihat, enggak mungkin, ya, enggak mungkin engkau sanggup menyelesaikan masalahmu, menyelesaikan perantanganmu, menyelesaikan perkaramu, menyelesaikan problemmu. Ingat saudara, itu bukan kata Tuhan Yesus, itu kata si pencuri, pembunuh, pembinasa, ya. Seperti singanya mengaum-ngaum itu saudara. Ya, itu yang terus mengocok saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya gagal saudara. Ya, supaya saudara dan saya undur. Supaya saudara dan saya angkat. Maksudnya menyerah ya terhadap segala perkara, tantangan, masalah dan pencobaan yang harus kita lewati. Ya, ingat firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, ingat saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan terus ingatkan, apalagi hari-hari ini. Ya, multi masalah, multi perkara harus kita hadapi. Tapi satu hal Tuhan tetap ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan goyah, jangan khawatir, jangan sampai saudara terkecoh oleh segala bujukan, ya, oleh segala tipu muslihat, kelicikan, keculasan dari si pencuri, pembunuh, pembinasa. Siapa itu saudara? Ya, Lucifer, iblis, setan dan antek-anteknya saudara. Ya, memang mereka itu jahat saudara. Mereka tidak bisa apa-apa
Karena Tuhan sudah ingatkan, ya, seperti singa-singanya mengaum-ngaum tapi giginya rompal, saudara. Tahu giginya rompal? Merotoli, saudara. Ya, dia tidak ada daya untuk menggigit saudara dan saya. Tapi dia ada satu hal yang luar biasa. Dia dapat menelan orang yang bimbang, saudara. Ya, maka itu hati-hati, saudara. Jangan sampai kita ditelan oleh kuasa-kuasa si jahat. Tetapi sebaliknya kita harus bangkit dan lawan mereka semuanya, saudara. Amin, saudara. Ya. Untuk itulah kita bersyukur, ya. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai, melindungi dan membimbing, menuntun setiap langkah jalan hidup saudara dan saya. Mari kita baca selanjutnya ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi ingat, renungkanlah itu siang dan malam, supaya saudara dan saya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalanan saudara dan saya akan berhasil dan saudara dan saya akan beruntung. Amin, saudara, ya. Ini hal yang dahsyat, saudara, ya. Maka itu ingat, saudara, jangan kendor di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya makin hari makin melekat, makin intim, ya, makin sering dengar-dengaran firman Tuhan. Karena saya lihat, saudara, sebetulnya kalau ngomong secara jujur, saudara, ya, hari-hari ini adanya pandemi yang melanda seluruh dunia, saudara. Ini Injil firman Tuhan ini tersebar begitu dahsyat, saudara. Amin, saudara. Saya melihat di YouTube banyak kesaksian, ya, dari orang-orang yang dulu tidak mau kenal Tuhan, yang menghujat Tuhan, yang menganiaya jemaat Tuhan, yang menganiaya tempat-tempat ibadah, ya. Mereka satu persatu, saudara, bertekuk lutut di kaki Tuhan. Sampai saya lihat satu persatu, oh dahsyat Tuhan. Ya. Hari-hari ini, saudara, kalau dulu mungkin saudara ke gereja ikut ibadah, ya, pagi, siang, sampai malam mungkin 3 kali, mungkin bisa 4 kali, saudara, ya. Saking kita cintanya kepada firman Tuhan, saking kita sangat responnya pada firman Tuhan, ingat, saudara, hari-hari ini, saudara, saudara mau lihat dari YouTube, 1 hari 10 khotbah dapat, saudara. Ya, dengan beraneka macam hamba Tuhan yang bicara, mau ibu gembala, mau bapak gembala, mau penginjil, ya, maupun dari orang-orang yang bersaksi luar biasa, saudara. Ya. Dan saya lihat justru adanya pandemi ini, Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, saudara. Amin, saudara. Ya, maka itu Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan cuma sekilas, saudara, tapi siang dan malam direnungkan. Dan ingat Tuhan pesankan apa? Bertindaklah hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, ya. Dari yang pertama, saudara, katakanlah firman Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik, saudara. Lantas renungkanlah siang dan malam. Selanjutnya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tercatat, yang tertulis di dalam kebenaran firman yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman itu tetap handal, tetap eksis, tetap luar biasa, saudara. Amin, saudara. Ya, bonusnya Tuhan beri apa? Maka saudara akan berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Ya. Karena ayat yang ke-7 itu pun dikatakan demikian. Saya bacakan ulang, saudara. Yosua 1 ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, sama dengan tadi, ya, dikatakan bertindaklah hati-hati
sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya saudara dan saya beruntung kemanapun saudara dan saya pergi. Amin saudara. Ya, yang penting ikut Tuhan, ingat saudara, jangan sembrono. Hikmat Tuhan sudah berikan, akal budi sudah ada di dalam dirimu. Ya, kita masing-masing semua sudah dibekali saudara. Maka itu kita harus minta hikmat dan pimpinan Tuhan. Jangan sembrono, bertindaklah hati-hati. Ya, sesuai dengan semua yang tercatat dalam firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau sudah Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus, tidak berubah. Maka itu yang akan menghantar saudara dan saya untuk menikmati keberhasilan dan keberuntungan. Amin saudara. Ya, hari-hari ini memang banyak tantangan. Jangan bingung, jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut. Ya, kalau saudara dan saya tetap dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Amin saudara. Ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Tapi ingat, Tuhan pun minta kesetiaan saudara dan saya, keseriusan saudara dan saya, kesungguhan saudara dan saya. Juga ingat, penuh hikmat dan bertindak hati-hati. Supaya apa? Supaya kita tidak terpikat ya oleh segala tipu muslihat dunia yang begitu menawan, ya, yaitu keduniawian, kian daging, kian mata, gangguan hidup. Ayo kita salibkan itu saudara, ya. Bukannya kita tidak boleh ke mall saudara, bukannya kita tidak boleh jalan-jalan, boleh. Tapi ingat, jangan sampai kita terpikat, ya, oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kita mau terus terpikat oleh hal-hal yang positif, yaitu kebenaran firman Tuhan, berdoa, perkatakan, renungkan, ya, itu yang Tuhan minta. Untuk itulah kekasih Tuhan pada pagi yang indah ini, mari sebelum kita beraktivitas kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan inilah yang akan menopang setiap langkah jalan hidup saudara dan akan menjadi terang bagi langkah-langkah saudara selanjutnya. Terpuji namamu Bapa, kami sambut semua berkat ini ucapan syukur dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa saudara kasih. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat-Mu, dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan bekali kami dengan luar biasa. Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya kami tidak boleh bimbang, khawatir dan takut Tuhan. Kami mau percaya akan pertolongan-Mu, karena Tuhan terus-menerus mengingatkan seperti hamba-Mu Yosua. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Terima kasih Tuhan. Apapun juga masalah, problema, perkara dan pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap kuat dan percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, setiap umat-Mu yang tempat ini pasti menghadapi multi macam masalah Tuhan. Dan saya percaya Engkau Allah yang penuh kasih, penuh dengan kemurahan itu, pasti Engkau akan mendengarkan apa yang mereka pergumulan Tuhan. Engkau yang akan bukakan jalan. Karena firman-Mu mengatakan, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti akan bukakan jalan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Nya. Terpuji namamu Bapa, meteraikan dengan sempurna firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu lah yang boleh menjadi bekal di dalam menghadapi apapun juga yang kami harus hadapi setiap hari dalam kehidupan ini Tuhan. Terpuji namamu Bapa, kami sambut dan mengucap syukur, mari kita angkat tangan-tangan bersama. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah pada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara kasih Tuhan, biarlah bekal ini tetap melekat pada saudara dimanapun juga engkau berada. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya. Doa terus kuat, terus teguh di dalam Tuhan, dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus selalu dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah doa kami Tuhan. Kami sambut semuanya dalam ucapan syukur di dalam satu namamu Yesus Kristus. Iman besar agung kami yang dahsyat dan luar biasa itu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.